Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B1 yang beranggotakan saya Arif Rashid Prasetyo NRP 15 2019 Kemudian ada rekan saya Hasbi, silakan. Lalu ada Muhammad Asbi Fatur Rizky dengan NRP 15 lalu ada Komarudin dengan NRP 15 Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan tentang soal topologi yang diberikan untuk soal UAS praktikum. Ini untuk soal topologinya. Kemudian untuk yang kami kerjakan ini dirubah untuk IP 135-nya menggunakan IP perwakilan itu menggunakan IP saya itu 082. Di sini ada 3 konfigurasi yang berbeda, itu ada RIP v2, kemudian OSPF dan juga ada NAT. Untuk RIP v2 mungkin akan dijelaskan oleh Komarudin pertama. Untuk device-nya ada 082.066/28, lalu ada VFA01 di modemnya itu 082.65/28, terus untuk ETH 010nya 082.1/27, untuk FA0-nya 082.29/30. Terus untuk konfigurasi RIP-nya versi 2, passive interface-nya di FA01 dan ETH 010. Terus untuk network-nya itu ada di 82.0. Ini untuk IP root-nya itu untuk 82.32/27 itu via 82.130, terus 82.112/29 via 82.130, terus 82.120/30 via 82.130, 82.124/30 via 82.130. Untuk pengujian pingnya dari mana ke mana, RIP ini, Pak? Ini dari PC0 ini ke PC2 yang 3.34. iya. Kemudian dicoba mungkin ke yang 15 juga berjalan. Kemudian coba untuk ke arah jaringan yang NAT. Yang NAT mungkin 83 ke PC3 ya, destination host and cable. Mungkin selanjutnya yang SPF, silakan Hasbi. Baik, untuk di OSPF ini pertama ada satu router yaitu router 3, lalu ada 2 switch, kemudian ada satu PC, lalu ada satu server. Untuk IP-nya pertama di sini untuk di router, untuk FA0-nya itu menggunakan 082.1.125/30, lalu untuk FA 01-nya yaitu 192.168.082.33/27. Lalu untuk ETH 010-nya di sini menggunakan 082.114/29. Lalu di sini untuk yang PC-nya, PC2 di sini menggunakan 192.168.082.34/27. Lalu untuk di bagian server di sini menggunakan 192.168.081.115/29. Oke, masuk ke bagian konfigurasi di show-run-nya. Untuk show-run-nya di sini pertama di situ ada IP address-nya yang digunakan, ada FA00 dengan IP address-nya. Di sini ada FA01, lalu ada IP address-nya juga. Lalu di sini ada FA010. Lalu di sini untuk bagian yang pasifnya di sini ada FA01 yaitu bagian yang ke dalam. Lalu ada yang ke dalam juga, ada yang 010 juga, yang ETH 010. Untuk networknya di sini karena menggunakan 192.168 ya 820. Lalu intinya di bagiannya di semuanya jadi 000. Lalu areanya area 0. Di sini ada 3 yang sudah terbaca untuk OSPF-nya. Yang pertama itu untuk network yang 8232/27. Lalu yang kedua itu ada yang networknya 8264/28. Lalu ada yang network 192.168.82.120/30. Oke, langsung ke pengujiannya. Mungkin dari PC0 ke bagian yang sebelah kiri atau ke bagian kerip dulu. Boleh dari PC2 ke yang satu dulu, ke OSPF yang masih satu OSPF ke kanan, ke server 0 ya. Nah, di situ langsung bisa ya untuk yang masih satu jaringan. Lalu untuk yang keluar jaringan ke sebelah kiri ke bagian RIP versi 2 dulu ke PC1, coba boleh. PC1 ya. Nah, di sini sudah bisa ya. Lalu ke bagian yang NAT, coba ke bagian laptop 0. Nah, di sini statusnya unreachable ya.
Mungkin sekian untuk bagian yang OSPF. Dilanjutkan ke bagian NAT oleh Arif. Untuk bagian NAT ini itu menggunakan router 2. Di sini untuk FA-nya menggunakan IP 192.168.0.821/30, kemudian ada FA 01-nya juga 192.168.0.82. Kemudian untuk ETH-nya ini yang ke jaringan sini itu 192.168.0.82.98. Nah, di sini jadi untuk fase Ethernet yang 00 fase Ethernet 00 ini dia IP net outside ya untuk keluar, kemudian untuk yang fase Ethernet 01-nya itu IP net inside. Kemudian untuk fase internetnya Ethernet yang 010 itu IP net inside juga. Kemudian untuk IP NAT-nya itu sendiri, IP root-nya untuk menggunakan konfigurasi yang 0000 ke 192.168.82.122, yaitu yang ke sini, ke tetangganya, ke router penghubung. Terus habis itu ada 2 IP net inside itu untuk sources yang 10 itu untuk yang ini 80 yang 10, kemudian untuk yang source list yang ke-20 ini untuk yang 96. Nah, ini untuk akses listnya ada di sini. Akses list yang 10 permit itu ke 80, ke 08280, kemudian yang 20-nya itu ke 08296. Kemudian mungkin lanjut ke sini. Nah, untuk IP root-nya seperti ini didapatkan 000 via 192.168.82.122. Itu di router penghubungnya ini. Router penghubung, kemudian mungkin lanjut ke pengujian. Di sini mungkin kita ping ke tetangganya dulu 82.9. Sudah bisa untuk yang ke jaringan yang sama. Kemudian mungkin ke yang OSVF itu 115 contohnya ke server 0-nya bisa juga. Kemudian mungkin lanjut ke yang mana RIP versi 2. Ini RIP versi 2 mungkin ke PC 1-nya. Nah, seperti itu bisa. Mungkin terus lanjut ke ini aja, ke router penghubung. Nah, ini untuk router penghubungnya ini untuk konfigurasinya itu sini fast internet 0.0-nya itu pakai pakai IP 192.168.82.122. Kemudian yang fast ethernet 01-nya itu pakai 192.168.82.130. Kemudian untuk yang ethernetnya itu menggunakan 192.168.82.6/30. Semuanya /30. Kemudian di sini ada dua konfigurasi itu untuk router OSPF-nya sendiri yang di bawah dan juga router RIP, di mana untuk router OSPF-nya itu di sini tidak ada passive interface. Kemudian ada fungsi redistribute. Jadi di OSPF-nya ada fungsi redistribute untuk RIP-nya, untuk RIP subnetnya. Kemudian untuk networknya sendiri 192.168.0.255. Kemudian untuk router RIP-nya di sini menggunakan versi 2, tidak ada passive interface. Kemudian ada fungsi redistribute untuk OSPF 99 matrix 1 dengan networknya 192.168.82 seperti ini. Kemudian tadi ini untuk tadinya untuk NAT juga ada penjelasan lebih lanjut untuk yang ininya. Untuk kalau di Soran tadi, nah ini untuk si kelasnya ini dia 255 dikurangi, misalkan kalau 28 itu 240, jadi hasilnya 15 seperti itu untuk mengetahui si kelas dari si access list si permitnya ini. Terus mungkin sudah ya untuk ini. Lanjut ke laporan untuk yang praktikum yang offline. Untuk topologi jaringannya ini di sini ada Komarudin pertama ini menggunakan dia Red Hat, menggunakan Red Hat ini dengan IP-nya ini 192.180.3/24 seperti ini. Kemudian ini ada Muhammad Hasbi menggunakan IP-nya 192.168.2/28. Kemudian ini untuk saya itu untuk yang Mikrotik menggunakan TTH 192.168.30.2. Nah, kemudian ada juga tata cara pembuatan mungkin Hasbi. Jadi di sini yang pertama itu untuk tata cara pembuatan tentu kita harus menyiapkan yang namanya kabel UTP-nya. Lalu ada konektor RJ45-nya satu pasang, lalu ada tang crimping di sini, lalu ada gunting dan lat tester sebagai untuk nyobain ngetesnya. Lalu untuk yang cara yang kedua itu pertama kita kupas dulu si kabel UTP-nya sehingga yang warna-warnanya itu keluar ya, yang beberapa warna itu, yang warna-warninya. Lalu kabel warna-warna itu dirangkai dengan kondisi seperti di bawah ini. Untuk yang strike urutannya itu seperti ada gambaran bawah untuk ujung kabel 1 sama ujung kabel 2-nya. Untuk yang strike next coba ke bawah. Nah, lalu jika sudah urutannya sudah benar sesuai dengan gambar, kemudian si kabelnya kita masukkan ke
dalam RJ45. Bagian kepalanya untuk dimasukkan ke menghadap ke bawah, pastikan si timah kabelnya sudah mentok ke dalam konektor RJ45. Kemudian jika dirasa sudah masuk ke dalam RJ45, maka siapkan si tang crimpingnya, lalu masukkan si RJ45 itu ke dalam lubang yang ada di tang crimping, lalu kita tekan si tangnya sampai berbunyi klik. Lalu untuk yang kabel yang ujungnya juga sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk pengujian di sini masukkan setiap ujung ke LAN tester, lalu tekan tombol untuk pengujian. Jika berkedipnya sejajar, di sini nanti bakal ada 8 lampu ya. Jika berurutan, misal yang nomor 1 dan 1 itu menyala, berarti benar. Seterusnya sampai 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4 sampai 8 dan 8, berarti itu sudah benar pemasangannya. Untuk mungkin pembagian tugasnya itu saya Pikrotik, kemudian Komarudin itu Red Hat, dan untuk Muhammad Hasbinya Ubuntu. Mungkin lanjut untuk Komar penjelasan ini pengujian jaringannya untuk permasalahannya. Untuk permasalahan yang Red Hat itu tidak dapat ping dari end device ke interface luar atau ETH0 dari Red Hat. Untuk perkiraan solusinya, kemungkinan interface luar tidak menyala atau hidup, atau dari si komputer Red Hat-nya itu tidak menyala atau bermasalah karena sebelumnya komputernya mati. Mungkin lanjut Hasbi Ubuntu. Untuk yang Ubuntu itu sama seperti yang Red Hat ya, tidak bisa ngeping ke antar end device. Misal dari device Ubuntu ke device Red Hat. Untuk permasalahannya mungkin sama ya, adanya interface luar yang tidak menyala atau hidup, atau mungkin bagiannya tidak ada settingan forward atau yang semacamnya. Baik, untuk selanjutnya itu Mikrotik itu sama juga tidak dapat ngeping ke jaringan yang paling dalam, itu berarti ke end device-nya. Dikarenakan ada problem juga dari si Red Hat-nya, kemudian mungkin sama seperti yang Ubuntu juga tadi Hasbi penjelasannya, berarti tidak ada forward seperti itu. Seperti ini, jadi ada nonaktif juga. Mungkin untuk hasil pengujian yang berhasilnya untuk Red Hat. Untuk yang berhasilnya itu untuk yang Red Hat ini yang untuk laptopnya itu IP address-nya 192.168.0.3, subnet max-nya 255.255.255.0, terus default gateway-nya 0.1. Terus pengujian ping-nya dari Red Hat ke end device berhasil. Terus dari end device ke ETH0 Red Hat berhasil juga. Selanjutnya Ubuntu. Untuk yang Ubuntu di sini untuk yang pertama itu ada pemasangan kabelnya. Pertama dari end device masukkan ke kabel end device, masukkan ke arah ETH1 Ubuntu. Lalu dari Ubuntunya itu dipasangkan sambungan untuk ke switch dari ETH1-nya. Dari nolnya itu kayak ini. Untuk yang dari switch di sini menerima kabel dari ETH0 Ubuntu. Kemudian di sini untuk bagian konfigurasi IP di bagian laptop, yang pertama untuk IP address itu menggunakan 192.168.20.2, lalu untuk subnet max-nya itu 255.255.255.240. Kemudian untuk pengujian ping di sini pertama dari end device ke ETH0 Ubuntu yaitu 192.168.20.1 sudah berhasil. Lalu di sini untuk bagian dari end device ke ETH1 Ubuntu-nya juga sama, sudah berhasil. Kemudian sebaliknya di sini dari Ubuntu ke end device sudah berhasil juga. Lalu di sini ada pengujian dari Ubuntu ke ETH0-nya bagian Mikrotik juga sudah berhasil. Nah, baik, selanjutnya itu yang terakhir Mikrotik, ini untuk pemasangan kabelnya. Ini dari switch, gambar dari switch, kemudian ini kabel dari si Mikrotiknya, ini kabel dari menuju ETH0, kemudian ini menuju dari si end device-nya ETH1. Nah, ini untuk ke end device-nya menggunakan laptop. Untuk konfigurasi IP-nya ini yang digunakan untuk IP-nya itu 192.168.30.2, gateway-nya itu 30.1 menggunakan 224 atau /27. Nah, untuk pengujian ping-nya dari end device ke jaringan Mikrotiknya berhasil. Kemudian untuk Mikrotik dari ke end device itu berhasil. Nah, ini dari Mikrotik ke jaringan sebelah atau tetangga itu 10.2 ini juga berhasil. Untuk yang lainnya itu tidak dapat terhubung. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.